Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini, sedekah kebahagiaan. Ini tadi ada jawaban yang di segmen 2 tadi ini kesangkut nih dari no_Velgi ya. Ada 2 pertanyaan sekaligus nih buat Ustadz Azhari nih. Ustadz Azhari, mohon izin, apakah mendonorkan organ tubuh kita termasuk sedekah dan bagaimana hukumnya? Adakah dalil tentang hal tersebut? Coba nih jawabannya bagaimana Ustadz Azhari? Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ulama memberi 3 uraian tentang transplantasi tubuh atau donor organ atau yang disebut dengan zira'atul a'dha. Yang pertama, si pemberi organ ini yang masih hidup. Yang kedua, si pemberi organ ini sudah koma, hampir mati diperkirakan oleh medis tidak lama lagi. Yang ketiga sudah mati. Jadi 3 kasus ini beda hukumnya. Yang pertama bagaimana kalau dia masih hidup. Lalu dia katakan saya pengen donor organ saya. Kata para ulama kalau organ yang dia donor itu mempunyai fungsi vital dan bisa menyebabkan kematian. Kalau didonorkan maka terlarang. Bagi si pendonor itu terlarang. Ada satu kaidah dalam fikih misalnya darul mafasid muqaddamun ala jalmil masalih. Menampik resiko atau membuang dan menolak resiko itu harus lebih diprioritaskan daripada ingin mendapatkan kemaslahatan. Ada orang yang membutuhkan, tapi kalau Anda sedekahkan itu organ, Anda mati. Maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nggak boleh. Tidak boleh. Kalau orangnya masih haram hidup hukumnya ya, dan itu beresiko terhadap kematian. Oke, kalau yang kedua, ini orang sudah koma. Medis mengatakan ini sudah tidak lama lagi. Bagaimana hukumnya? Kebanyakan ulama kontemporer mengatakan tetap nggak boleh. Karena dia belum mati. La darar wa la dirar. Jangan memberi mudarat, jangan kemudian dimudaratkan. Nggak boleh kita kemudian kata Nabi SAW berobatlah. Itu pesan Nabi. Ya, kalau Anda donorkan Anda bunuh diri namanya. Lalu kemudian yang ketiga bagaimana kalau ini sudah jadi mayat, sudah meninggal, nanti ditinjau lagi. Jadi nggak mudah persoalan ini. Dia mati. Bagaimana cara melihat dia mati? Baik secara yuridis maupun klinis. Secara yuridis tidak bisa bernafas, denyut jantung sudah berhenti. Tapi secara klinis, misalnya kesepakatan dari Ikatan Dokter Indonesia yang disebut mati itu adalah berhentinya fungsi otak. Ini orang sudah disebut mati. Kalau dia mati, dia dan kemudian kata para ulama, disyaratkan kata para ulama misalnya, sebelum orang ini meninggal dia mengatakan, saya nanti kalau meninggal saya sedekahkan organ tubuh saya. Atau kalaupun dia tidak berucap tapi ahli warisnya mengatakan demikian, diperbolehkan. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Ada ulama yang mensyaratkan begini, kalau pertama yang si penerima donor organ ini tidak ada jalan lain kecuali harus obatnya adalah organ orang lain itu. Kalau tidak dia meninggal dunia. Ya. Yang kedua, kalau tidak segera diobatkan dia meninggal dunia. Maka sudah mudarat sekali ini, maka diperbolehkan transplantasi tubuh organ itu, zira'atul a'dha itu diperbolehkan kalau si pendonor sudah meninggal dunia, dia mengizinkan atau ahli warisnya memberi izin tubuhnya boleh didonorkan. Maka itu diperbolehkan. Ada satu ayat, man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Siapa yang menghidupkan satu nyawa berkat dirinya, maka nilainya sama seperti dia memberikan sumber kehidupan kepada orang semuanya yang ada di bumi. Subhanallah. Luar biasa. Ya, jadi bicara masalah tentang ini memang hukumnya nggak gampang, nggak mudah ya. Intinya tadi kalau kita lihat dari 3 alasan tadi, yang hanya benar-benar diperbolehkan tanpa perdebatan adalah yang nomor 3 tadi. Ya. Apabila si pendonor itu benar-benar sudah mati. Ini sekali lagi buat yang baik secara yuridis maupun klinis. Secara yuridis ataupun klinis sudah benar-benar dinyatakan mati baru bisa menerima donor atau memberikan donor. Itu pun kalau mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya tadi. Nah ini Masya Allah luar biasa. Ini memang pertanyaan hal-hal yang nggak gampang ini luar biasa hukumnya. Jadi memang lebih baik dikonsultasikan lagi ya kepada yang lebih mengerti daripada nanti main ambil actionnya ternyata malahan membahayakan orang tua kita atau mungkin keluarga kita. Ini Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih Masya Allah ya. Dari Novi Permatasari buat Ustadz Maulana nih.
Ustadz, saya menegur saudara saya yang tidak pernah membantu orang lain. Dengan dalih sedekah paling utama ya keluarga. Ngapain lagi sedekah ke orang? Toh pahalanya gedean ke keluarga sendiri. Apa benar dalam Islam cukup dengan kita bersedekah ke keluarga saja? Ustadz Maulana nih mau izin dijawab nih. Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang sedekah, gimana nih? Lebih aku bersedekah ke keluarga aja kan lebih banyak pahalanya. Gini, kita lihat dulu. Cukupkah hanya bersedekah dengan keluarga, di keluarga saja, enggak usah orang lain? Kita lihat gini, kalau sudah ada sedekah dibagi 3. Nah ada bagi 3, bagus tadi. Pembagiannya, yang pertama, pembagian kepada keluarga. Yang kedua, pembagian kepada siapa? Yang menunjang pekerjaan kita. Yang ketiga, bersedekah kepada yang dalam artian yang berhak menerima. Nah, kalau kepada diri dan keluarga, sedekah dalam bentuk apa? Bentuk kesungguhannya, perhatiannya, tanggung jawabnya, kebutuhan wajib. Kalau misalkan Ustaz Syam punya saudara, kenapa Ustaz Syam jadi contoh ya? Iya gak apa-apa Saya lah. kan punya saudara. Karena kebetulan kan dia yang belum nikah. Ustaz juga belum nikah ya? Oh iya benar-benar. Sudah pernah. Iya, sudah pernah paling enggak ya. Bukan gak mau nikah, lagi physical distancing. Oh lagi physical Nanti distancing. kalau udah selesai Iya, semuanya, benar-benar. baru. Nanti kita lanjutin lagi. Terus Ustaz gimana? Sedekah setelah artinya ada keluarganya. Ustaz, itu dulu. Nah, jadi ada bahagiannya. Bagusnya itu dibagi 3 sebenarnya. Dibagi 3. Ada yang sepertiga ini adalah untuk yang keluarga itu. Nah, tapi sisipkan juga yang menunjang pekerjaan kita. Nah, sedekah atas kemampuan maksimal ketangguhannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Ini bentuk Masya Allah. silaturahmi. Bener. Jangan sampai yang kau kasih orang-orang terdekat, tetanggamu, orang yang kurang mampu, yang berhak menerima. Tapi yang dalam arti siapa lagi kalau kau, maaf kalau ada masalah, betul. Siapa yang loncat duluan? Siapa yang mendoakan kamu? Siapa yang tahu perasaanmu? Keluarga. Jadi itu. Yang kedua, jadi saya berarti enggak, tetap bagian ada porsinya masing-masing. Apalagi yang menunjang pekerjaan kita. Siapa itu? Kalau Mas Padli, yang antar Mas Padli ada kan? Yang Ada kerja, driver. Ya. Terus yang bantu-bantuin di rumah istri Asisten, ada. ya ada. Semua itu pun harus dikasih dulu. Jadi mumpung ini bulan depan ada THR kan? Itu dulu. Insya Allah kalau ada, ya kan? Keadaannya lagi sulit ini. Insya Allah mudah-mudahan ada. Insya Amin. Allah. Ada Amin, ya satu Rabbal Alamin. kaedah itu. Iya. Apa itu kaedahnya? Kaedahnya begini. Amin. Setiap yang membeku pasti mencair. Ada itu ya. Enggak, karena memang sekarang ini isunya memang lagi rame. Bahwa katanya ada gaji ke-13 gak turun soalnya. Ya agak deg-degan juga kita jadinya nih. Allah. Jadi, ya Allah curhat aja. Iya. Sedekah kepada siapa? Yang menunjang, termasuk tetangga kita. Iya. Itu tetangga itu menunjang. Bagaimana? Bayangkan kalau kita bekerja tapi tetangga tidak menunjang. Yang ada protes, Betul. yang ada marah lah. Apa. Jadi sebaiknya dia dikasih juga minimal perhatian. Ya. Makanya bersedekahlah dengan apa, kawan sejagat ya yang menunjang teman-teman kita. Ya itu harusnya dikasih. Apalagi yang berikutnya yang berhak. Siapa yang berhak? Termasuk yang 8 golongan. Fakir, miskin, amil, fisabilillah dan sebagainya. Itu yang berhak. Makanya bedakan zakat dengan sedekah. Kalau zakat itu, mohon maaf, jangan dikasih kepada keluarga yang ada hubungan darah. Itu bukan zakat, itu memang kewajibanmu. Oh gitu? Iya. Kalau misal saudara-saudara kita kayak tante-tante jauh. Pertanyaannya satu atap. Oh enggak satu atap. Kalau satu atap boleh ya. Oh Ya, gitu tidak maksudnya. boleh yang satu atap karena otomatis kita akan kasih dia. Betul. Nah, sampai uangnya enggak keluar itu. Iya. Di situ aja berputar di dalam rumah. Iya. betul. Kamu berhak menerima zakat. Jadi itu harusnya keluar juga. Iya. Termasuk adalah siapa? Jihad fisabilillah. Termasuk guru-guru ngaji, mahasiswa, ustadz. Itulah. Masya Allah. Dan termasuk sebagai sedekah jariah. Itu Betul. adalah bahagian yang harus disiapkan porsinya masing-masing. Makanya termasuk mempersiapkan untuk masa depan. Masya Allah. Karena mohon maaf,
ada harta itu tidak dibawa mati Ustadz. Memang harta tidak dibawa mati, tapi bisa mengalirkan pahala buat orang mati. Jadi ada namanya investasi akhirat. Jadi orang yang punya harta itu bolehlah mikir-mikirin sekarang nih. Kita bagi-bagilah. Makanya saya pernah ingatkan seseorang, ya jangan dikasih semua orang yang berhak itu. Tapi lihat dulu keluarga. Betul. Taruh lagi nih, solusi yang terbaik, dia adalah berhak untuk menerima zakat dari golongan keluarga. Masya Allah luar biasa ya. Jadi sekali lagi, yang berhak menerima dari golongan keluarga. Dari golongan keluarga. Ini buat Mbak siapa tadi? Mbak Novi Permatasari ini Masya Allah ya. Kalau bisa tetap dipecah-pecah tadi lebih baik. Ya. Jadi keluarga nerima ya, tetangga nerima, orang yang membutuhkan fakir juga terima. Ini Masya Allah luar biasa jawaban dari Ustadz Maulana. Nah sekarang nih ke Ustadz Syam. Ustadz Syam ini Masya Allah nih ngomongin bicara masalah sedekah. Iya kan? Di saat yang lagi sempit seperti ini ya kan memang kadang-kadang sulit. Ya ini jujur kita bener mungkin jamaah di rumah juga merasakan hal yang sama. Betul. Ini pilihannya buat makan, apa buat sedekah, atau buat ini. Karena bayaran sekolah apa segala macam kan juga kan masih tertunda semua nih. Betul. Ada yang minta full ya kan, karena sekolahnya juga enggak, kan mikirnya gitu. Bingung kita nih sekarang sebagai orang tua. Nah ini kita kan juga kadang-kadang sedekah tapi takut kekurangan atau takut kehilangan. Atau mungkin takut ada yang enggak kebagian. Ini bagaimana dengan menghilangkan perasaan takut itu? Bagaimana memotivasi diri untuk bisa bersedekah? Setiap ada riwayat ataupun daripada baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, memerintahkan orang-orang terdekatnya untuk bersedekah, maka Rasulullah selalu mengaitkan dengan neraka gitu. Jadi kata baginda Nabi, bersedekahlah ittaqun nar, takutlah terhadap neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma atau secuil kurma gitu loh. Kemudian tadi hadisnya sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya para wanita takutlah dengan neraka dengan bersedekah. Jadi setiap baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan perintah sedekah selalu dikaitkan dengan orientasi akhirat. Akhirnya orang-orang ketika mau bersedekah itu pikirannya bukan supaya dagangan saya laris, supaya saya tambah sukses, supaya banyak yang doakan saya, bukan. Tapi selalu memikirkan tentang akhiratnya. Ini menjadi tabungan akhirat saya. Akhirnya dengan seperti ini orang-orang akan berkata, saya bersedekah bukan dia yang disedekahkan yang butuh, tapi saya yang butuh bersedekah. Bukan orang yang disedekahi yang butuh sedekah saya, tapi saya yang butuh bersedekah karena saya butuh dijauhkan dari neraka. Jadi supaya memotivasi diri kita untuk bersedekah, jangan memikirkan bahwa wah orang lain nih butuh sedekah saya nih. Wah tetangga saya lagi butuh banget nih. Wah driver ojol lagi butuh saya banget nih. Oh orang-orang yang di luar sana lagi butuh saya banget nih. Enggak, tapi kita yang berpikir saya lagi butuh banget untuk bersedekah karena saya mau masuk bulan suci sementara saya belum suci. Saya lagi butuh banget bersedekah karena saya menginginkan surga dan saya belum tahu amal mana yang Allah terima daripada saya. Mungkin saja saya sholat 5 waktu tapi nggak tahu sholat yang mana yang khusyuk. Mungkin saya dahulu saya bersedekah tapi kurang tepat sasaran. Maka saat-saat seperti ini lagi susah misalnya, lagi sempit. Tapi ternyata Rasulullah katakan sedekah yang paling utama adalah ketika engkau punya angan-angan. Ketika engkau punya cita-cita maka sedekah yang terbesar adalah ketika engkau punya plan yang sangat panjang. Tapi ternyata uangnya kau pakai untuk bersedekah kepada orang lain, maka itu sedekah yang sangat utama. Yang pertama, motivasi akhirat. Yang kedua adalah berpikir bahwa sedekah itu adalah bukan untuk orang lain, melainkan untuk kita sendiri. Yang ketiga, kata Al-Quran, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Yang ketiga yang memotivasi kita adalah nama Allah 2, Wasi' Al-Alim, Al-Wasi' Al-Alim. Allah itu yang maha luas rezekinya, Allah juga yang maha mengetahui ketika hambanya berbuat baik kepada hamba yang lain. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh yang menciptakan, oleh yang maha penyayang. Kemudian di hadis yang lain, malam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak mampu berterima kasih atas apa yang sedikit dari Allah, maka dia tidak akan mampu berterima kasih atas banyak nikmat yang diberikan Allah. Artinya apa? Ketika Allah lagi kasih kita sedikit, maka kita harus pandai-pandai bersyukur dengan yang sedikit ini. Sedikit dibagi akan menambah kebahagiaan. Tapi ini butuh motivasi akhirat kembali lagi. Bukan motivasi
motivasi dunia, motivasi surga, motivasi jannah, motivasi terhindar daripada ittaqun nar, motivasi untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, sambungan hadisnya, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan mampu untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dahulu mungkin saat kita susah ada yang bantuin kita. Kita carilah orang itu. Siapa ya yang dulu waktu saya masih S1 suka bantuin saya? Siapa ya yang dulu waktu saya masih SMA bantuin saya? Siapa ya dulu waktu saya masih mengaji Iqra yang bantuin saya? Siapa ya yang dulu waktu ini bantuin saya? Mungkin dia lagi susah sekarang karena nasib kita berbeda-beda. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan kami kemarin di grup SD banyak ada teman-teman yang jadi dokter gitu kan. Masya Allah, luar Jadi, biasa. ya di grup SD kayak cari masker, cari APD, bantuan seperti itu. Maka kami teman-teman bikin grup lagi, kita bantuin teman kita keluarkan dia dari grup dulu yang dokter-dokter ini, lalu kita patungan sama-sama buat bantuin dia gitu. Jadi Ini Masya Allah tabarakallah, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Jadi motivasi kita adalah motivasi akhirat. Ketika kita berpikir untuk terhindar dari api neraka, maka kita pikirkan kita nggak tahu amalan mana yang akan menghindarkan daripada api neraka. Siapa tahu amalan yang paling diterima Allah adalah ketika bersedekah dalam keadaan kita lagi sempit juga. Nah ini Masya Allah luar biasa. Memang kadang-kadang susah kalau mikirin Susah, sedekah bener. ini. Bisa keluarnya ini, aduh kita juga lagi kurang. Luruskan niat dulu. Nih kita Bener. menghindarkan diri kita dari api neraka. Jadi keluar tuh insya Allah, Iya, amin. Masya Allah. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi ini menarik lagi nih. Tadi kalau kita baru bincang, ini Ustadz Maulana ya, berbicara masalah tentang sedekah. Tadi adalah bicara sedekah yang baik itu adalah pada saat kita lagi sempit. Tapi saya pernah dengar juga sebaik-baiknya sedekah itu adalah kepada orang yang banyak hartanya atau kelebihan hartanya. Nah ini bagaimana nih asumsinya Ustadz? Ini mohon izin. Malu itu bagus. Tapi alangkah bagusnya sifat malu itu pada wanita. Dermawan itu bagus. Tapi alangkah bagusnya kalau dermawan itu orang yang lagi banyak harta. Kalau orang yang dermawan itu orang miskin. Ya itu. Ya seberapa kita bisa dapat. Betul. Ya. Tapi kalau yang dermawan itu orang kaya. Engkau na elok. Itu luar biasa. Artinya? Ada dan mau. Oh ada dan mau, ya Allah misalnya kita nggak ngerti nih tadi di bahasanya. Mau dan ada. Mau dan ada. Ada. Dia mau dan ada. Ada Tapi hartanya. ada yang mau tapi tidak ada. Betul. Jadi sekedar berjanji. Kalau ada kapan adanya? Benar. Jadi gini, Benar. sedekah dari orang yang serba kekurangan itu sedekah. Bersedekahlah ketika engkau kekurangan. Lalu orang yang kekurangan itu memperlihatkan kesungguhannya dan keikhlasannya. Jadi sedekahnya orang yang kekurangan itu lewat kesungguhan, lewat keikhlasannya. Memperlihatkan sebenarnya dia mau bersedekah ini. Tapi kurangnya cuma dia dengan apa? Dengan kekuatannya, dengan waktunya, dengan perhatian, dengan apa yang dia miliki. Itu luar biasa. Dan bentuk keikhlasannya. Alangkah baiknya sedekah itu dari orang yang banyak harta. Kenapa? Jikalau yang bersedekah adalah yang banyak hartanya, maka akan menjangkau banyak. Banyak orang yang Banyak terbantu. orang. Kalau orang yang kekurangan mungkin dia bisa bantu 2 orang. Betul. Tapi kalau orang yang mampu bisa membantu 200 orang. Masya Allah. 200 orang. Jadi gini, alangkah baiknya jikalau, ini. Jadi apa yang dimiliki tadi yang kekurangan itu adalah semangat ikhlas. Maka dimiliki pula oleh orang yang banyak menjangkau lalu ikhlas. Lalu ikhlas. Lalu ada kesungguhan. Mohon maaf ya, terima kasih banyak Ustaz Sam tadi bagus. Kenapa? Karena ternyata betul, bukan yang disedekahi yang butuh. Kita yang butuh. Ada masa nanti orang akan mencari siapa yang mau disedekahi. Itu tanda-tanda hari kiamat. Nauzubillah. Dan alhamdulillah ini belum ada tanda kiamatnya. Yang paling besar itu. Apakah masih lama? Karena masih banyak yang bisa dikasih. Sangat membutuhkan. Masih banyak. Kalau tanda kiamat itu salah satunya ketika orang sudah susah untuk mencari siapa yang mau dikasih. Aduh, Masya Sekarang Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak. Jadi yang artinya menunggu. masih jauh. Iya. Ah, Amin ya Allah. dengan tidak ini yang paling penting. Mohon maaf ya. Bersedekah itu sasarannya tepat. Iya. Sasarannya tepat. Sasaran tepat. Dan sedekahlah yang terbaik. Jangan bersedekah, contoh. Saya mau bersedekah makanan. Sudah imsak.
Atau makanan yang udah basi. Iya, nah mau makan kue ini, mau makan, nggak mau ama, nggak mau, udah bawa. Kalau begitu kasih tetangga, itu bukan sedekah. Astagfirullah. Itu menyelamatkan kau dari baunya. Iya, 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 Jadi iya. sebaiknya engkau bersedekah betul-betul. Jadi ini siapa yang lebih butuh dan kalau berbicara siapa yang lebih baik. Makasih banyak ya. Mungkin banyak bertanya-tanya. Ini masih siaran langsung, masih orang lagi social distancing. Bukan. Physical distancing. Physical distancing. Mohon maaf, kita alhamdulillah datang ke sini bawa surat. Iya. Surat kesehatan. Ada surat kesehatannya? Ada. Iya, sudah di Alhamdulillah. store? Sudah. Saya juga sudah. Alhamdulillah. Iya, periksa dulu baru kasih surat, baru kasih trans, baru kita bisa datang ke sini. Betul. Kemudian datang ke sini diperiksa lagi. Itu Iya. pun disemprot lagi. Tapi untungnya saya tidak disemprot tadi. Karena yang nyemprot belum datang. Bisa aja Ustaz Maulana. Jadi, Iya, jadi iya, banyak, iya, iya. jadi banyak. Jadi di saat Iya. inilah kita bisa berbagi. Masya Yang Allah. kekurangan bisa bersedekah, yang berlebihan jauh lebih bagus. Nah, yang kekurangan sedekahnya mungkin cuma 2 orang, tadi yang berlebihan bisa menjangkau 200 orang. Oh, Insya iya. Allah, nah ini penjelasannya kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Azhari, ini mohon izin sebelumnya nih Ustadz Azhari. Ini bicara masalah tentang sedekah, tadi dari awal segmen kita bicara masalah tentang manfaat sedekah, keutamaan sedekah. Nah bagaimana hukumnya dengan orang yang enggan atau mungkin tidak mau bersedekah atau mungkin apa ya, takut bersedekah, apa hukumnya nih? Ya. Ada satu komentar dari Imam Nawawi Al-Bantani dalam Nasaihul Ibad itu. Al-bakhlu sifat kikir. Bakhil itu mahwu sifatil insaniyah. Menghapus karakter manusiawi. Ya, orang yang bakhil sampai menghapus tadi. Ini terlalu fasih ya. Ini karena terlalu banyak belajar tajwid sama Ustaz Syam. Jadi saya ulangin bukan menghapus. Ya, menghapus ya. Jadi orang yang bakhil itu bisa menghapus sisi manusiawinya. Dengan kata lain, Imam Nawawi pengen bilang, atau Syekh Nawawi Al-Bantani pengen bilang, orang yang bakhil itu dia bukan manusia, tapi dia binatang. Coba lihat binatang kalau sudah dapat yang dia inginkan, dia monopoli, dia eksploitasi. Tidak boleh ada orang, dia tidak mau berbagi. Itu pun kita kalah dengan semut. Ada binatang yang mengajarkan kita berbagi. Semut kalau ketemu gula, dia tidak mau eksploitasi sendiri. Dia ajak gengnya itu rame-rame untuk hancurkan itu gula. Penuh Makan gula rame-rame. kita langsung jadinya semut semua. Ya. Karena tadi awalnya cuma satu, manggil Betul. teman-temannya tadi itu ya. Benar. Ini Masya Allah. Jadi luar orang biasa, yang betul. bakhil itu malah lebih binatang. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya pinjam kata-katanya. Mohon maaf, lebih binatang daripada binatang itu sendiri. Karena ada binatang yang mengajarkan kemurahan hati namanya semut. Maka menghapuskan karakter manusiawi. Ada lagi sindiran dari Al-Quran misalnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 180 kalau saya tidak salah. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang berlaku bakhil dan kikir. Al-Quran mengatakan orang-orang yang berlaku bakhil maka nanti harta yang dia simpan, dia pendem itu, yang gak dia distribusikan kemana-mana, ya, yang hanya dia nikmati seorang diri, maka harta itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Dia bawa kemana-mana itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW bersabda, orang yang kikir dan bakhil, mau dia punya harta dan tidak punya harta, tapi kalau dia kikir, maka dia akan dihisap munaqasyatul a'mal, dihisap, dipreteli, diinterogasi, diinvestigasi sama Allah di yaumul mahsyar nanti, bagaikan orang yang punya harta. Dari mana hartanya, ya, kemana, ada nggak yang dia sedekahkan, seluruhnya detail-detail harta ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang ini benar-benar nggak bisa jawab. Maka kata Nabi SAW, orang yang berbagi kepada orang lain, ya, orang yang cinta kepada orang lain berarti sempurna imannya. Kebalikannya orang yang bakhil karena dia nggak mau berbagi, dia nggak mau empati kepada orang, dia nggak berlaku simpati kepada orang, maka nggak sempurna iman. Laisal mu'min, nggak sempurna iman seseorang sampai dia melihat orang lain sebagaimana dia melihat dirinya sendiri. Innauzubillah. Dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Kalau dia cinta diberi, dia senang dibagi oleh orang lain, harusnya dia perlakukan orang lain seperti itu. Ini bahayanya orang baik. Karena itu kata Al-Quran ada satu tokoh antagonis dalam Al-Quran. Jadi ada banyak tokoh tuh. Ada tokoh baik-baik, ada tokoh buruk-buruk. Satu di antara tokoh antagonis dalam Al-Quran adalah Qorun. Seorang konglomerat, pengusaha,
tapi bakhilnya naudzubillah itu kan. Iya. Korun itu. Akhirnya apa yang terjadi pada Korun? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Astagfirullah. dengan harta-hartanya. Ternyata hartanya nggak bisa nolongnya. Ada satu tokoh antagonis lagi yang berkaitan dengan harta dan penuh kebakhilan. Siapa dia? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluh. Dia punya harta, tapi hartanya nggak bisa nolong dia karena hartanya tidak dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini walaupun nggak punya banyak harta, tapi harta kita ini menyelamatkan kita, Mas Fadli. Amin, amin, Kita amin semua. ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Ya, ya mudah-mudahan juga ya bagi penimbun masker, sanitizer atau apapun ya. Nah sekarang tadinya Ya. ditimbun, yang tadinya buat keuntungan, setelah mendengar ini disedekahkan ini Masya Allah bagi pada yang membutuhkan. Nah sekali lagi kita ingatkan juga buat jamaah yang ada di rumah ya sama-sama kita mendoakan keluarga kita, saudara kita, sahabat kita yang saat ini memang sedang mengalami karantina atau masa karantina atau mengidap penyakit COVID-19 atau mungkin virus corona. Kita doakan mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya ya dan diberikan lagi kumpul kepada keluarganya dan juga buat semuanya sama-sama kita berdoa untuk bisa kembali lagi di negara kita ini normal seperti semula. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi karena nanti kita juga akan membahas tentang berita viral hari ini. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.